kita sudah sampai di lokasi tenda-tenda para penginjil ini. Kita akan negosiasi dengan masyarakat, kita akan bongkar semua. Kita akan bongkar tenda-tenda orang kafir ini. Kita akan ganti, dikatakan beli yang baru. Alhamdulillah ada musim ini siap cover. Ya. Kita lagi negosiasi dengan masyarakat di sini. Musibah gempa Cianjur membuat kita terhenyak. Tidak hanya kedukaan dan kesedihan atas penderitaan saudara-saudara kita yang menjadi korban di sana, namun juga ditambah dengan adanya perbuatan-perbuatan memalukan yang dilakukan sebagian oknum intoleran di sana. Sungguh sangat disayangkan. Mengapa sepertinya toleransi menjadi sebuah perkara yang sulit didapatkan di sana? Padahal jika kita berkaca pada masa lalu yang mungkin tak banyak orang tahu, sebenarnya di Cianjur ini ada banyak kenangan keharmonisan antar umat beragama yang tercatat dengan baik oleh sejarah. Ya, di Cianjur inilah pada saat masa-masa perjuangan kemerdekaan dahulu kita bisa menemukan contoh nyata sebuah keharmonisan yang terjalin dengan sangat indah di antara anak-anak bangsa yang sedang berjuang demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan negeri tercinta ini. Jalur neraka Ciranjang, begitu tentara Inggris menyebutnya, sebuah jalan yang diapit oleh tebing tinggi dan jurang yang curam di wilayah tepi Sungai Cisokan. Jalur bekas Jalan Raya Cianjur Ciranjang Bandung ini merupakan salah satu medan pertempuran paling brutal bagi tentara Inggris, terutama dari Kesatuan Gurkha Rifles di Pulau Jawa. Di tempat inilah banyak anggota pasukan Inggris menemui ajal. Dan tahukah Anda, salah satu kekuatan milisi yang sangat ditakuti oleh prajurit-prajurit Gurkha asal Nepal itu adalah Kompi Yotam Marjasan dari Batalion 3 Hizbullah. Sebuah fakta yang unik, karena Kompi Yotam ini berisi para pemuda Kristen dari wilayah Gunung Halu. Mayoritas anggota Kompi Yotam adalah pemuda-pemuda Kristen hasil didikan militer Jepang. Lantas bagaimana ceritanya para pemuda Kristen itu bisa menggabungkan diri dengan pasukan Hizbullah? Sedangkan Hizbullah sendiri kita kenal sebagai milisi muslim terbesar di Indonesia saat itu. Yotam Marjasan, pemuda Kristen asal Rawaselang, Gunung Halu, seorang pemuda berbadan kecil dengan tatapan mata yang tajam menusuk seperti tatapan seekor macan. Demikian seperti dituturkan oleh Raden Makmur, salah satu veteran pejuang dari Hizbullah yang mengenal Yotam di kala itu. Yotam awalnya adalah anggota pembela tanah air atau PETA bentukan Jepang. Ketika militer Jepang kalah perang, dia lantas menggabungkan diri dengan Laskar BBRI Ciranjang pimpinan Muhammad Ali. Namun ketika BBRI dipukul mundur ke arah selatan Ciranjang oleh pasukan Inggris, Yotam yang tertinggal di bagian utara memutuskan untuk bergabung dengan Batalion 3 Hizbullah pimpinan Muhammad Bashir. Keinginan bergabung kelompok Yotam disambut secara baik oleh Muhammad Bashir. Para pemuda Islam di Hizbullah sendiri sebenarnya sudah akrab sejak lama dengan para pemuda Kristen tersebut. Mereka rata-rata berasal dari kampung yang sama di Gunung Halu. Bahkan saat itu, untuk urusan markas besar saja, Batalion 3 Hizbullah memilih rumah seorang janda tua yang merupakan seorang Kristen taat bernama Rachel. Tidak hanya itu, ada pula gereja di Palalangon yang diketahui merupakan donatur yang sangat intens membantu perjuangan Batalion 3 Hizbullah saat itu dengan bantuan-bantuan berupa barang-barang sampai menyumbang 2 ekor kuda yang di saat itu sangat bermanfaat untuk mobilitas pasukan, terutama ketika mereka harus menyampaikan surat-surat penting kepada induk pasukan di Purwakarta. Bagi kami saat itu, urusan agama adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Demikian diungkap Raden Makmur. Abah Yotam dalam berjuang tak pernah membeda-bedakan agama. Selama orang-orang itu memerangi tentara Inggris dan Belanda, kata dia, mereka adalah saudara-saudaranya. Begitu dituturkan oleh Miss Nettie Marjasan, salah satu putri dari Yotam Marjasan. Tahun 1947, Indonesia seutuhnya diserahkan Inggris kepada Belanda. Seperti para pemuda Indonesia lain, pemuda-pemuda Kristen yang tergabung dalam Kompi Yotam di Batalion 3 Hizbullah pun tak bisa menerima.
Mereka melawan dengan melakukan penyerangan-penyerangan terhadap markas militer Belanda di kota Ciranjang. Dalam pergerakannya, Kompi Yotam ini dikenal sangat pemberani, cerdas dalam berstrategi sehingga tak jarang menimbulkan kerugian besar di kubu musuh. Militer Belanda sangat bernafsu sekali menguasai basis Batalion 3 Hizbullah di Gunung Halu. Namun para petarung Hizbullah yang berbeda agama itu selalu bisa mengkandaskan serangan-serangan tentara Belanda dengan memanfaatkan situasi medan yang sangat sulit. Saat mempertahankan tanah tumpah darah itulah, satu persatu anggota Hizbullah termasuk pemuda-pemuda Kristen berguguran. Namun militer Belanda merasa tak puas sebelum mereka bisa membekuk Yotam Marcasan. Sejak itulah Yotam menjadi buruan militer Belanda, dan pada akhirnya karena pengkhianatan seseorang, militer Belanda akhirnya dapat menangkap beliau. Yotam lantas ditahan di penjara Cianjur. Sebagai pejuang gerakan pembebasan, dia mendapat perlakuan yang sangat buruk. Dihina, dipukuli, dan disiksa secara psikis maupun fisik. Hampir tiap hari dia menjadi bulan-bulanan para interogatornya. Namun Macan Gunung Halu ini tetap memilih bungkam dan bertahan untuk tidak membocorkan rahasia-rahasia batalionnya. Sampai di suatu hari para interogatornya merasa putus asa. Mereka lalu menyiksa Yotam dengan brutal hingga nyaris mati. Dalam kondisi tak sadarkan diri bermandikan darah, dia kemudian dilemparkan ke selnya. Saat itu hanya ada seorang Haji Ali, seorang pejuang yang ditahan di sel yang sama yang berani untuk menolong Yotam. Dengan telaten, Haji Ali merawat Yotam selama 3 bulan lamanya sampai kondisinya membaik. Alhamdulillah, tak lama kemudian Yotam pun dibebaskan. Tapi bukan Macan Gunung Halu namanya jika harus menyerah. Sekeluarnya dari penjara, Yotam malah langsung bergabung lagi dengan pasukannya di Batalion 3 Hizbullah. Yotam Marcasan terus berjuang hingga terakhir ia tercatat sebagai anggota Batalion Nasuhi Divisi Siliwangi. Pasca pengakuan kedaulatan, Yotam memilih menjadi orang sipil. Namun api perjuangan senantiasa berkobar dalam jiwanya. Di usia senjanya, Yotam dikenang oleh para cucunya sebagai seorang lelaki yang sangat mencintai tanah airnya Indonesia. Setiap 17 Agustus, dia selalu ingin merayakan hari ulang tahun kemerdekaan secara khusus di rumah bersama anak-anak dan para cucunya. Dia akan marah dan sedih jika ada dari kami yang tidak ikut merayakannya. Demikian kenang Lucy, salah seorang cucu Yotam. Tahun 1990, Yotam Marcasan meninggal dengan tenang dalam usia 77 tahun. Jasadnya dikebumikan pada sebuah dataran tinggi di Rawaselang, Gunung Halu, seolah menjadi sebuah pertanda bahwa jiwa raganya tak pernah berhenti untuk menjaga dan mencintai tanah tumpah darahnya tercinta, yang senantiasa dibelanya dengan keringat, darah, dan air mata, bersama-sama rekan-rekan seperjuangannya di Batalion 3 Hizbullah. Demikianlah sejarah masa lalu mengingatkan kita, tidak ada perbedaan yang harus menjadi jurang pemisah di antara kita sebagai sesama anak bangsa. Bahkan jika dalam masa mudah kita bisa bersatu, seharusnya dalam masa sulit justru kita harus bisa lebih erat lagi menguatkan tali persatuan itu. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jayalah selalu Indonesiaku.